warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Awaliyah Labibah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan menjelaskan tentang tikror, has, dan am untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu balaghah yang diampu oleh Bapak Fuad Ainul Yakin. Yang pertama adalah tikror dalam Al-Quran perspektif ilmu balaghah. Hakikat dan posisi tikrar dalam usul Al-Quran. Dalam hasanah linguistik Arab, uslub dimaknai sebagai cara penyampaian gagasan yang khas dalam struktur bahasa. Boris Karloff mendefinisikan gaya bahasa sebagai cara khas menyampaikan pikiran yang mencerminkan jiwa dan kepribadian penulis. Selain itu juga ada Az-Zarqani yang mendefinisikan dengan luas dengan menyatakan bahwa uslub Al-Quran merupakan sarana penyampaian wahyu secara estetik dan argumentatif yang tak terbandingi dengan oleh syair, prosa maupun hadis. Para ulama membagi uslub Al-Quran itu menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada uslub ilmi, berorientasi dengan penalaran dan logika. Yang kedua ada uslub adabi, dan yang ketiga, yang terakhir itu ada uslub khitabi. Maksudnya uslub adabi itu yang bersifat imajinatif dan metaforis. Kalau untuk uslub khitabi bersifat retoris dan membangkitkan emosi. Tikror hadis dalam 3 jenis tadi yang sudah saya sebutkan, itu yang paling menonjol adalah uslub khitabi karena kekuatannya mempengaruhi emosi dan kesadaran pendengar. Adapun secara etimologis, tikror itu berasal dari kata karoro yukariru atau mengulang. Dalam balaghah, tikror berarti mengulang kata, pengulangan kata atau frasa 2 kali atau lebih dengan tujuan mempertegas, memperindah atau memperkuat pesan. Tikror itu berbeda dengan i'adah atau pengulangan 1 kali dan dari itnab atau ungkapan panjang dengan makna pendek. Yang kedua adalah fungsi dan urgensi tikror. Berdasarkan analisis Az-Zamkhsyari dalam Al-Kashifah dan Ibnu Ajibah dalam Al-Bahru Al-Madid, tikror memiliki beberapa fungsi utama, yaitu ada istishas atau pengkhususan. Yang kedua itu ada takkid atau penegasan. Yang ketiga itu ada istimal atau penyeluruhan. Dan yang keempat itu ada takhrik atau peringatan keras. Yang pertama itu ada istikhas atau pengkhususan, itu adalah pengulangan kata sabi dalam Quran surat At-Tuha. Mengandung pengkhususan terhadap 2 sholat berkeistimewaan, maghrib dan subuh. Yang kedua itu ada takhrik atau penegasan. Az-Zamkhsyari dan Ibnu Ajibah sepakat bahwa pengulangan perintah bertakwa dalam Quran surat Al-Hasyr adalah untuk takkid. Perintah pertama menekankan pelaksanaan kewajiban, dan kedua untuk menekankan penjauhan larangan. Dan yang ketiga itu ada istimal atau penyeluruhan. Pengulangan hubud dalam Quran surat Al-Baqarah menurut Ibnu Ajibah merupakan penyeluruhan hukuman atas semua makhluk. Dan yang terakhir itu ada takhrik atau peringatan keras. Pengulangan ancaman dalam Quran surat At-Takasur berfungsi sebagai peringatan keras tentang keistimewaan pembalasan. Az-Zamkhsyari menekankan maksudnya itu peringatan keras tentang kepastian pembalasan. Lalu Az-Zamkhsyari menekankan fungsi menakut-nakuti, sementara Ibnu Ajibah membagi 2 fase, kematian atau alam kubur dan hari kebangkitan. Tikror ini juga berfungsi sebagai mubalaghah atau penggambaran yang luar biasa dan ikhtilaf hal atau pembedaan 2 keadaan berbeda. Pelajaran selanjutnya adalah lafadz am dan has dalam usul fikih. Yang pertama itu konsep am. Pengertiannya adalah secara bahasa, am itu berarti cakupan. Adapun secara istilah, am adalah lafadz yang menunjukkan jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Golongan Hanafiyah mendefinisikannya lebih rinci sebagai lafadz yang mencakup arti secara keseluruhan, baik maupun lafadz jama', isim mausul maupun isim isyarah. Para ulama usul mengklasifikasikan lafadz am ke dalam 6 kategori.
Yang pertama itu lafaz jamak seperti kulu, jami, khafah. Yang paling umum adalah kulu. Lafaz mufrad dengan alim lam jinsiyah seperti alba dan ariba dalam Quran surat Al-Baqarah. Lafaz jamak dengan idhofah, isim mausul seperti allazi dan allazina, isim syarat seperti man dan ma, serta isim nakirah yang dinafikan. Yang kedua itu ditinjau dari keberadaannya dalam nas. Am itu terbagi am yuradu bihi am disertai qarinah mencegah penghususan, am yuradu bini khusus bi khusus disertai qarinah penghapusan keumumannya, dan am maksus belum dikhususkan dan tetap berlaku umum hingga ada dalil penghususan. Perbedaan antara am yuradu bihi khusus dan am maksus itu terletak pada ada tidaknya qarinah yang menyertai. Selanjutnya adalah konsep khas dan mekanisme taksis. Khas adalah lafaz yang menunjukkan arti tunggal baik menunjuk jenis atau insan, macam atau rojul, perorangan atau khalid, maupun isim jumlah, pasti atau salasah. Setiap lafaz khas menunjukkan pengertian yang qat'i, pasti, dan menutup kemungkinan interpretasi lain. Apabila berbentuk perintah, maka memberi pengertian wajib. Apabila berbentuk larangan, maka memberi pengertian haram. Taksis al-am adalah penjelasan bahwa maksud syari dari keumuman lafaznya hanyalah sebagai satuannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai syaratnya. Hanafiyah mensyaratkan mukhasis harus bersamaan dengan am dan memiliki kekuatan yang setara, kekuatan yang sama. Lalu jumhur ulama berpandangan lebih luas. Taksis dapat terbagi secara mutasil melalui istisna, sifat, woyah, ataupun syarat, maupun mufasil dalil terpisah. Sebab selanjutnya adalah mutlak dan muqayyad, dimensi lebih lanjut. Pertama, pengertian dan contoh. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan hakikat lafaz juz itu apa adanya, tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Contohnya lafaz ar-raqabah dalam Quran surat Al-Mujadilah yang tidak diberi batasan sehingga mencakup semua jenis budak. Muqayyad sebaiknya adalah lafaz yang dibatasi oleh sifat, keadaan ataupun syarat tertentu. Contohnya lafaz raqabatin mu'minatin dalam Quran surat An-Nisa dibatasi dengan sifat beriman. Yang kedua adalah kaidah interaksi mutlak dan muqayyad. Apabila mutlak dan muqayyad memiliki hukum dan objek yang sama, maka mutlak disesuaikan dengan muqayyad. Contoh, lafaz darah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah yang mutlak disesuaikan dengan Quran surat Al-An'am yang membatasinya sebagai darah yang mengalir sehingga hati dan limpa tidak termasuk haram. Namun apabila mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukum dan sebab, maka mutlak tidak disesuaikan dengan muqayyad. Kafarat zihar dalam Quran surat Al-Mujadilah menggunakan raqabah secara mutlak mencakup budak mukmin maupun kafir. Sedangkan kafarat pembunuhan dalam Quran surat An-Nisa mensyaratkan raqabah mukmin keduanya tidak bisa saling mengikat karena sebab hukumnya berbeda. Pembahasan selanjutnya adalah titik temu integratif antara tikrar, khas, dan am. Salah satu temuan penting kajian ini adalah bahwa tikrar dalam banyak kasus berfungsi sebagai instrumen penegasan terhadap pesan yang bersifat am atau universal. Atau universal itu menyeluruh. Pengulangan frasa dalam Quran surat Ar-Rahman bertujuan menyadarkan semua golongan manusia tentang nikmat ilah yang bersifat universal. Li ta'dud al-muta'alaq. Tikrar dalam kasus ini tidak mempersempit makna, tetapi justru memperluas dan mempertegas jangkauan am dan pesan tersebut melalui repetisi yang terus-menerus melingkupi setiap aspek nikmat yang berbeda. Taksis sebagai jembatan tikrar dan khas. Tikrar lafzi yang bertujuan mengikhtisas memiliki kesepadanan umum fungsional dengan taksis dalam usul fikih. Keduanya berangkat dari prinsip yang sama, bahwa suatu lafaz yang tampaknya umum memiliki dimensi khusus yang hanya terungkap melalui pembacaan cermat atas konteks. Az-Zamakhsyari membuktikan hal ini dalam penafsirannya atas Quran surat At-Toha, di mana tikrar kata sabi mengkhususkan makna ibadah pada dua sholat utama, sebuah proses taksis berbasis balaghah, bukan dalil usul konvensional. Selanjutnya, tikrar maknawi dan prinsip am-makhsyus. Tikrar maknawi memiliki keterkaitan erat dengan konsep am-makhsyus. Kisah Nabi Musa yang diulang di berbagai surah menghadirkan narasi universal, am, menyeluruh.
tentang perjuangan kebenaran, namun setiap pengulangan khususkan aspek tertentu sesuai konteksnya. Ini analog dengan am maksus, mana yang secara jelas bersifat umum, namun diarahkan pada sasaran lebih spesifik melalui korinah konseptual, persis seperti mekanisme am yuradu bini khusus dalam usul fikih. Selanjutnya, kemukjizatan Al-Quran, perspektif terpadu. Integrasi balaghah dan usul fikih menghasilkan pemahaman lebih dalam tentang kemukjizatan Al-Quran. Mana Al-Qotton menyatakan bahwa kemampuan Al-Quran menyebutkan satu makna dan berbagai bentuk kesusunan membuktikan bahwa Al-Quran datang dari Allah dan merupakan tantangan abadi. Rosihan Anwar menambahkan bahwa pengulangan dalam Quran menggambarkan pertentangan antara kebenaran dan kebatilan dalam format yang sempurna meski sering diulang. Demikian tikror dan mekanisme amhas bersama membangun Al-Quran sebagai pedoman yang sholih likuli zaman wa makan, relevan untuk setiap zaman dan tempat. Kesimpulannya, kajian integratif terhadap tikror amhas mutlak dan muqayyad menghasilkan 4 simpulan. Pertama, tikror dalam Al-Quran adalah teknis retoris yang secara linguistik berfungsi sebagai penegas, pengkhusus, dan pembangun makna berlapis, bukan pengulangan kosong. Fungsinya beragam, dari takkid, ikhtisos, istimal, takhlik, mubalaghah hingga ikhtifalaf hal. Kesimpulan yang kedua, amhas dalam usul fikih merupakan perangkat analisis yang memastikan setiap lafaz Al-Quran dipahami sesuai jangkauan hukumnya yang sesungguhnya. Mekanisme taksis, baik mutasil maupun munfasil, menjadi instrumen kritis dalam mengkhususkan keumuman lafaz. Kaidah interaksi mutlak muqayyad melengkapi perangkat ini dengan mempertimbangkan dimensi sifat dan kondisi. Ketiga, tikror lafzi yang bertujuan ikhtisas secara fungsional paralel dengan mekanisme taksis dalam usul fikih. Sedangkan tikror maknawi mencerminkan karakter am khusus yang kaya dimensi. Kesimpulan yang terakhir, pendekatan integratif balaghah usul fikih menghasilkan pembacaan Al-Quran yang lebih komprehensif dan holistik. Bagus menegaskan kemukjizatan Al-Quran yang multidimensi, indah dalam retorika, pasti dalam hukum, dan universal dalam pesan atau menyeluruh dalam pesan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.